Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin memenuhi tugas kami yaitu hukum bisnis dari dosen pengampu kami, Ibu Indah Oktari Wijayanti, SE MSI AKT, di mana kami beranggotakan Rizka Widyaningsi, Widaya Karangsi, Rifki Genta Utama, dan saya sendiri Veronica Boduwaruhu, di mana kami akan menjelaskan tentang merek dan indikasi geografis. Nah, untuk penjelasan yang paling pertama akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Rifki Genta Utama. Kepada Rifki kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi merek dan indikasi geografis. Yang pertama A, ruang lingkup merek dan indikasi geografis. Di sini ada 4 bagian penting yang akan kita jelaskan. Yang pertama, ada beberapa pengertian, kedua hak atas merek, ketiga hak atas indikasi geografis, dan keempat hak prioritas. Baik, pertama, beberapa pengertian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Merek pertama. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Kedua, merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Ketiga, merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Selanjutnya, merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa, serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau sejenis lainnya. Selanjutnya, indikasi geografis. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari suatu faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan atau karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Selanjutnya, konsultan kekayaan intelektual. Konsultan kekayaan intelektual itu merupakan orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai konsultan kekayaan intelektual serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan kekayaan intelektual. Selanjutnya yaitu tim ahli indikasi geografis. Tim ahli indikasi geografis itu merupakan tim yang terdiri atas orang yang memiliki keahlian yang melakukan penilaian mengenai dokumen deskripsi indikasi geografis dan memberikan pertimbangan atau rekomendasi kepada materi sehubungan dengan pendaftaran, pengubahan, pembatalan, pembinaan teknis, dan atau pengawasan indikasi geografis nasional. Selanjutnya, tanggal penerimaan. Tanggal penerimaan merupakan tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum. Selanjutnya, lisensi. Lisensi tersebut itu merupakan izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar. Selanjutnya, orang. Orang itu merupakan dari perseorangan atau badan hukum. Selanjutnya, tanggal pengiriman. Tanggal pengiriman tersebut terdiri dari tanggal stempel pos dan atau tanggal pengiriman surat secara elektronik. Selanjutnya, komisi banding merek. Komisi banding merek itu merupakan badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Selanjutnya, dua yaitu hak atas merek. Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 3. Hak atas indikasi geografis.
merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Keempat, hak prioritas. Hak prioritas merupakan hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggotanya salah satu dari kedua perjanjian itu. Selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan dengan perjanjian internasional yang dimaksud. Yang B merupakan permohonan pendaftaran merek. Di sini ada 5 pokok yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang syarat dan tata cara permohonan. Kedua, permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas. Ketiga, pengumuman permohonan. Keempat, keberatan dan sanggahan. Kelima, perbaikan dan penarikan kembali permohonan. Baik, pertama, syarat dan tata cara permohonan. Dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Merek menyatakan permohonan pendaftaran merek. Pasal 5 Undang-Undang Merek menyatakan dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dan satu permohon. 2. Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas. Dijelaskan dalam pasal 9 UU Merek ini juga yang mengatur tentang permohonan dengan menggunakan hak prioritas. Ketiga, pengumuman permohonan. Dijelaskan dalam pasal 14 Undang-Undang Merek juga mengatur tentang pengumuman permohonan. Dan juga dijelaskan dalam pasal 15 menyatakan bahwa hal-hal yang diperlukan dalam mencantumkan pengumuman. 4. Keberatan dan juga sanggahan. Dijelaskan dalam pasal 16 Undang-Undang Merek yang mengatur tentang keberatan dan juga sanggahan dalam jangka waktu pengumuman. Dan juga dijelaskan dalam pasal 17 tentang pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan. Kelima, perbaikan dan penarikan kembali permohonan. Dijelaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Merek yang menyatakan perbaikan atas permohonan, dan juga pasal 19 menyatakan permohonan yang dapat ditarik kembali oleh pemohon atau kuasanya. Selanjutnya C itu pendaftaran merek. Ada 6 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak. Kedua, pemeriksaan substansi merek. Ketiga, perbaikan sertifikat. Keempat, permohonan banding. Kelima, komisi banding merek. Dan keenam, jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Yang pertama, merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak. Dijelaskan dalam pasal 20 Undang-Undang Merek yang mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftar dan juga ditolak. Dan juga dijelaskan dalam pasal 21 Undang-Undang Merek mengatur tentang merek akan ditolak. Yang kedua, pemeriksaan substansi merek. Dijelaskan dalam pasal 23 Undang-Undang Merek yang mengatur tentang pemeriksaan substansi merek. Ketiga, perbaikan sertifikat yang dijelaskan dalam pasal 27 Merek yang mengatur mengenai perbaikan sertifikat. Keempat, permohonan banding. Dijelaskan dalam pasal 28 Undang-Undang Merek yang mengatur juga tentang permohonan banding. Dan juga dijelaskan dalam pasal 29 yang mengatur tentang permohonan banding terhadap penolakan permohonan. Kelima, komisi banding merek. Komisi banding merek dijelaskan dalam pasal 33 Undang-Undang Merek yang mengatur tentang komisi banding merek. Dan juga dijelaskan dalam pasal 34 Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa ketentuan yang lebih lanjut. Keenam, jangka waktu perlindungan dan juga perpanjangan. Dijelaskan dalam pasal 35 Undang-Undang Merek yang mengatur tentang jangka waktu perlindungan dan juga perpanjangan merek. Dan juga dijelaskan dalam pasal 36 yang mengatur tentang permohonan perpanjangan disetujui. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rizka Widianisi. Kepada Rizka Widianisi saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yaitu bagian D, pengalihan hak dan lisensi. Di sini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu pengalihan hak dan yang kedua itu lisensi. 1. Pengalihan hak. Itu dijelaskan dalam pasal 41 Undang-Undang Merek yang mengatur tentang pengalihan hak merek. Yang kedua itu lisensi, dijelaskan dalam pasal 42 Undang-Undang Merek yang mengatur tentang lisensi.
Lalu dijelaskan juga dalam pasal 43 Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa pemilik tetap dapat menggunakan merek tersebut. Lalu dijelaskan juga dalam pasal 44 Undang-Undang Merek ini mengatur bahwa penggunaan merek terdaftar di wilayah yang dianggap sama. Dan yang terakhir itu dijelaskan dalam pasal 45 Undang-Undang Merek yang mengatur ketentuan yang lebih lanjut. Selanjutnya itu bagian E, merek kolektif. Merek kolektif di sini dijelaskan dalam pasal 46 Undang-Undang Merek. Ini mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Lalu bagian selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Hidayah Karangsi. Kepada Hidayah Karangsi saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu permohonan pendaftaran merek internasional. Pasal 52 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang permohonan pendaftaran merek internasional. Permohonan pendaftaran merek internasional dapat berupa permohonan yang berasal dari Indonesia, ditunjukkan ke Biro Internasional melalui Menteri, atau permohonan yang ditunjukkan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari Biro Internasional. Materi selanjutnya adalah indikasi geografis. Terdapat 7 pembahasan. Yang pertama, pendaftaran indikasi geografis. Yang kedua, pemeriksaan substansif. Yang ketiga, jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Yang keempat, indikasi asal. Yang kelima, pelanggaran atas indikasi geografis. Yang keenam, gugatan. Yang ketujuh, pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Pembahasan yang pertama, pendaftaran indikasi geografis terdapat pada pasal 56 Undang-Undang Merek yang mengatur tentang pendaftaran indikasi geografis. Yang kedua, pemeriksaan substansif terdapat pada pasal 58 Undang-Undang Merek yang mengatur tentang pemeriksaan substansif. Yang ketiga, jangka waktu perlindungan dan perpanjangan terdapat pada pasal 61 Undang-Undang Merek. Yang keempat, indikasi asal terdapat pada pasal 63 Undang-Undang Merek. Yang kelima, pelanggaran atas indikasi geografis terdapat pada pasal 66 Undang-Undang Merek. Yang keenam, gugatan terdapat pada pasal 67 Undang-Undang Merek dan pasal 68 Undang-Undang Merek. Yang ketujuh, pembinaan dan pengawasan indikasi geografis terdapat pada pasal 70 Undang-Undang Merek dan pasal 71 Undang-Undang Merek. Pembahasan selanjutnya itu penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Yang pertama adalah penghapusan, yang kedua pembatalan. Penghapusan terdapat pada pasal 72 Undang-Undang Merek yang mengatur tentang penghapusan. Dan yang kedua adalah pembatalan terdapat pada pasal 76 Undang-Undang Merek yang mengatur tentang pembatalan dan pasal 77 Undang-Undang Merek yang mengatur gugatan pembatalan pendaftaran merek. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Veronica Boruwaru. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan tentang materi yang sebelumnya kepada Hidayah Karangsi. Saya bilang terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke materi I, yaitu sistem jaringan dokumentasi informasi merek dan indikasi geografis. Di mana pasal 80 Undang-Undang Merek ini mengatur sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis. Lalu pasal 81 Undang-Undang Merek ini mengatur sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis. Kita masuk ke J, penyelesaian sengketa. Di mana di penyelesaian sengketa ini kita akan membahas 5 pokok, yaitu gugatan atas pelanggaran merek, tata cara gugatan di pengadilan niaga, kasasi, tata cara pelaksanaan putusan, alternatif penyelesaian sengketa, penetapan sementara, pengadilan, dan penyidikan. Gugatan atas pelanggaran merek, di mana berdasarkan pasal 83 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang gugatan atas pelanggaran merek. Pasal 84 Undang-Undang Merek ini mengatur dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan atau perdagangan barang dan atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Lalu, yang kedua, tata cara gugatan di pengadilan niaga. Berdasarkan pasal 85 Undang-Undang Merek ini mengatur tata cara gugatan di pengadilan niaga. Kita masuk ketiga, kasasi, di mana berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang kasasi.
Pasal 88 Undang-Undang Merek juga mengatur permohonan kasasi diajukan. Yang keempat, tata cara pelaksanaan putusan, di mana berdasarkan pasal 91 Undang-Undang Merek ini mengatur tata cara pelaksanaan putusan. Pasal 92 Undang-Undang Merek juga mengatur tentang pembatalan atau penghapusan pendaftaran merek. Yang kelima, alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan pasal 93 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa. Lalu yang keenam, penetapan sementara pengadilan. Berdasarkan pasal 94 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang penetapan pengadilan. Yang ketujuh, penyidikan. Berdasarkan pasal 99 Undang-Undang Merek ini mengatur dalam hal penyidikan. K. Ketentuan pidana. Berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Merek ini mengatur ketentuan pidana di bidang merek. Contohnya, setiap orang yang dapat tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain dan untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana paling lama penjara 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan atau kematian manusia dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sekian penjelasan dari kami. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 2 yang telah membahas tentang merek dan indikasi geografis. Saya Veronica Burwaru, Saya Rizky Rizky, saya Hidayah Karanti. Dan kita utama. pamit undur diri.